Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi hari ini, Tuhan, Engkau beri kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini firman Tuhan yang boleh kita baca saudaraku terambil dari kitab Yakobus 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dua ayat firman Tuhan ini adalah dua hal yang bertentangan saudaraku. Jadi hari ini kita diingatkan kembali karena memang kita sebagai manusia hidup di dunia ini, kedagingan kita sering menguasai kita sehingga kita masih melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, atau melakukan kejahatan. Bagaimana kita bisa melakukannya saudaraku? Nah, ini tertulis pada kitab Yakobus 3 ayat 16 ini tadi. Sebab di mana ada iri hati. Nah, ini iri hati ini adalah salah satu sumber dari kejahatan. Karena kalau kita iri hati kepada orang lain, apakah itu karena materi yang menyebabkan kita iri hati, mungkin karena pangkat dan jabatan yang membuat kita iri hati, atau mungkin karena kekayaan yang membuat kita iri hati, atau dengan perkataan pun bisa kita menjadi iri hati. Nah, semuanya ini tentu hal yang tidak baik ketika kita iri hati kepada orang lain karena sesuatu hal yang membedakan dari kehidupan kita. Nah, ini akan menimbulkan hal-hal yang menjadi perbuatan yang jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, ini dia. Jadi ketika ada orang juga mementingkan diri sendiri, egois, tak peduli dengan orang lain. Nah, ini pun artinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan memberitahu kita di dalam 10 perintah Allah juga kita baca bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Hukum utama dan yang terutama salah satunya dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah kasihilah di sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi kalau kita mementingkan diri sendiri berarti kita tidak mengasihi orang lain. Nah, ini pun menjadi kejahatan di mata Tuhan. Nah, ketika kita mau melakukan itu, ketika kita mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Nah, jadi kekacauan itu artinya kalau kita tidak peduli dengan siapapun di sekeliling kita, tentu itu akan membuat kacau, saudaraku. Jadi kalau semua orang tidak peduli dengan yang lain, ya mungkin itu bertetangga, bersaudara,
tidak ada saling mempedulikan. Nah, itu artinya akan muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jadi kan ketika orang tidak peduli dengan orang lain, ya, dia akan merasa tidak senang apabila ada orang yang melakukan sesuatu bagi dia. Dia akan merasa tersinggung, gampang marah, gampang emosi, karena dia selalu ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah masih ada iri hati? Apakah masih kita sering mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain? Apakah orang lain itu tidak makan, miskin, melarat, tapi kita tidak peduli dengan kehidupan mereka? Apakah pernah kita membantu orang yang berkesusahan, atau kita tidak peduli dengan semuanya itu? Nah, ini akan menimbulkan kejahatan di mata Tuhan, ya. Jadi bukan artinya kita hanya melakukan membunuh, ya, atau menganiaya, itu saja yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan iri hati, ya, mementingkan diri sendiri, ini pun dianggap perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Nah, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Jadi hikmat ini adalah kepintaran yang datangnya dari Tuhan, ya. Kepintaran yang datangnya dari Tuhan itu yang pertama-tama adalah murni, saudaraku, karena memang itu berasal dari Tuhan. Nah, selanjutnya pendamai. Nah, jadi kalau ada kasih di dalam hidup kita, ini ada firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita, tentunya kita mau berdamai dengan semua orang, ya. Jadi pendamai. Jadi bukan hanya kita yang berdamai dengan orang lain, ketika ada orang yang berselisih paham, kita juga bisa membantu untuk memberikan perdamaian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peramah. Nah, orang peramah itu dia selalu akan tersenyum bila bertemu dengan orang lain. Dia akan selalu peduli dengan orang lain, itu biasanya peramah. Kemudian disebutkan lagi berikutnya penurut. Nah, orang penurut itu ialah penurut kepada firman Tuhan. Jadi kalau orang yang taat setia kepada kebenaran firman Tuhan, dia akan mau melakukan perintah Tuhan. Itu namanya penurut, saudaraku. Kemudian penuh belas kasihan. Nah, karena memang Allah itu sendiri adalah kasih, oleh karena itu kita juga harus menuruti Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Kita harus juga berbelas kasihan kepada orang yang tidak mampu. Nah, demikian juga yang berikutnya, dan buah-buah yang baik. Nah, jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka yang kita lakukan adalah buah-buah yang baik. Nah, semuanya yang berkenan di mata Tuhan, tentu itu adalah kebaikan, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, itulah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah memihak kepada siapapun. Dia selalu bersifat pendamai tadi. Dia tidak memihak kemanapun, ke kiri atau ke kanan, atau tidak memihak kepada siapapun, tetapi dia hanya sebagai pendamai saja dan tidak munafik. Nah, jadi tidak munafik artinya, saudaraku, ia berpura-pura baik tetapi hatinya tidak seperti yang diucapkannya, itu namanya munafik. Nah, oleh karena itu mari koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih ada yang kita simpan semua ini, bagian yang sudah disebutkan di atas tadi? Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, kalau aku masih belum berkenan di hati-Mu, belum melakukan yang baik, belum bisa menjadi pendamai, bukan tidak peramah, tidak penurut, ya. Semuanya itu kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mampu melakukannya, saudaraku. Jadi mari kita jangan menyimpan iri hati, jangan kita mementingkan diri sendiri, tapi mari kita peduli kepada sesama manusia. Jadi kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu firman Tuhan. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudaraku, yang buat kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau mengingatkan kami untuk boleh kami mengerti kebenaran-Mu,
Jangan kami iri hati kepada siapapun Tuhan, karena Tuhan sudah menentukan kehidupan kami masing-masing. Rezeki yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, jangan kami iri hati kepada orang lain. Nah, kemudian juga Tuhan ampuni kami kalau kami belum bisa mengasihi satu dengan yang lain. Berikan kami kemampuan untuk melakukannya Tuhan. Demikian juga ajari dan pimpin kami untuk bisa taat setia kepada kebenaran. Jadikan kami penurut firman, menjadi peramah dan mampu melakukan kebenaran, supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya kami tidak menjadi orang yang munafik dan tidak memihak satu dengan yang lain, tapi jadikan kami pendamai dimanapun kami berada Bapa, karena Engkau Allah Raja damai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hormat pujian bagimu, kemuliaan hanya untuk terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.